Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel saya. Di video kali ini saya akan mengecek gedung 4x8. Kita melihat perkembangannya, ada penambahan atau enggak ya, kita lihat sama-sama ya. Ini gedungnya sudah 3 bulan dan bagaimana apapun hasilnya kita lihat ya. Kita langsung aja masuk ke dalam. Oke, kita masuk dulu ya ke ukuran gedung 4x8. Ini langsung aja nggak pakai ini ya. Wah, udah lama nggak ngecek ya karena sibuk kerja juga. Ini kondisinya sangat kotor sekali ya, minta pembersihannya. Ini kurang perawatan juga ya ini ya. Ini dulu di sini ada ya, dulu di sini ada. Ini udah diambil tuh gimana nggak tahu juga ini. Katanya udah disusun ulang ya, di rehab ulang ya. Ini ya. Saya lihat ini ungkap sekali ya di lantai 1 ini ya. Karena kondisinya memang nggak ada angin-angin sama sekali di sini. Ini harusnya ada sini ya. Perkembangannya hanya ini ya. Ini kurang lebih 3 tahun yang udah ya. Karena emang udah banyak dirubah sana sini ya. Nah kayak gini. Jadi kita yang seperti itu bukan salah, namanya kita berusaha ya. Cuma kita itu malah mengganggu masa perkembangan. Apabila perkembangan itu sudah bagus ya udah nggak usah diutak-utik lagi, kita menunggu prosesnya gitu ya. Apalagi kayak anakan ini ya, contohnya ya. Untuk anakan ini bisa dia membuat sarang kembali itu kurang lebih paling lama itu sekitar 5-6 bulan, bahkan 7 bulan ada gitu ya. Untuk mendapatkan dia mulai proses dari terbang mengikuti induknya dan sampai bisa mencari pasangan sendiri dan sampai bisa membuat sarang sendiri begitu ya. Itu memerlukan waktu yang lama gitu ya. Jadi kita harus mengikuti musimnya juga gitu ya. Jangan selalu kita minta instan gitu ya. Itu nggak ada. Ya cuma memang ada yang memang kondisi berapa bulan memang banyak dan memang pas settingannya itu ya. Cuma kan namanya rezeki sudah ada yang menentukan. Apa ya? Pokoknya kita tetap berusaha lah dan tetap berdoa gitu ya. Ini hanya 1, 2, 4 sarang aja di lantai 1 ya. Itu bekasnya udah hilang. Hanya 4 sarang lantai 1. Kita lihat poinnya. Oh itu udah dirompak lagi itu waktu jadi dimundurkan, dibesarkan. Awal mula kan poinnya hanya kecil ini ya. Hanya sebatas ini, sebelah sini sama sini. Waktu itu sebenarnya udah ada perubahan, ada perkembangan gitu ya. Dan ini kan pemiliknya kan minta saran juga gitu ya. Jadi kalau menurut saya itulah harus ada pembersihan lagi. Dan untuk audio itu paling enggak kalau udah mencapai 3-4 tahun itu ya, kalau udah kabel udah berantakan tuh gimana, itu lebih baik udah minta diinstal ulang ya, atau di reinstall lah gitu ya. Cuma kondisikan ruangan bagus, bersih gitu ya. Ini memang kondisinya ungkap sekali ya, di lantai 1, 2 ini ungkap sekali. Ungkap ya, bukan berarti panas, tapi ungkap. Saya pun udah merasa di sini. Nah yang waktu itu ya ini ya, mungkin Anda bisa cek yang 4x8 yang tempo dulu tuh ya. Kalau udah banyak perubahan sana sini, kita tidak bisa mengasih kesempatan untuk burung bisa menetap dan merasa aman. Jadi akhirnya seperti ini. Itulah. Jadi kalau saya sih simpel ya, apapun hasilnya itu bagus atau enggaknya tetap saya cuplik gitu ya. Karena kita juga bukan dewa atau bukan yang segala-galanya. Semua tetap berusaha gitu ya. Makanya ya, kita jangan menyerah begitu saja. Pasti ada solusinya dan pasti ada waktunya. Nggak tahu sampai kapan gitu ya. Dan ini tadi lantai 1 4 ya. Lantai 2 hanya sisa 1 sarang, tapi yang kayak gitu bisa Anda lihat sepertinya dimakan hama ini ya. Ya, atau dimakan toke atau dimakan hama-hama lain. Ini ada juga sebenarnya. Nah ini masih basah ini. Ini baru kelihatannya. Ini baru. Oke, lanjut ke lantai 3 lah ya.
kayak kecoa itu ya, hama itu ngeri juga. Ke lantai 3 kita ya. Aduh, sampai jatuh sandalnya. Ini ke lantai 3. Lantai 3 nih song sih. Seperti ini tata ruangnya, pakai 8. Jadi kalau menurut saya ini tekanan udaranya ya, angin ini kurang. Untuk pertukaran sirkulasi udara itu kurang di sini. Cuma kalau untuk lantai 3 ini malah tergolong gimana ya? Karena ini los ya, los, nggak ada sekat. Di sini ada air. Nah ya, kondisi sirip itu sebenarnya bagus saja ya. Ya cuma debu, pembersihannya kurang, perawatannya kurang, begitu ya. Nggak ada sama sekali. Nah, kita lihat dari sini tampilan dari lantai 3 nih, coba kita lihat ya. Ini dimundurkan. Kalau dulu kan di sini, dulu di depan sini ya. Kalau bagiannya masih mengikuti dari dulu. Dan waktu itu LMB pakai 2 nih 1. Jadi ini rencananya mau dirubah lagi. LMB yang itu kalau nggak tetap di sini kan dibesarkan atau nggak pindah di situ, dan larnya nanti sebelah sini. Larnya di sebelah sini semua. Rata semua di sini ya. Atau mungkin teman-teman kalau punya saran ya, saya pun tidak melarang kalau pengen punya apa namanya, punya saran tersendiri ya dari Anda, boleh komentar-komentar ya. Oke, sebentar saya masuk karena ini lubangnya sangat kecil sekali. Lubang ininya ya, lubang apa namanya, tangganya sangat kecil sekali ke lantai itu 2, 3, 4 ya. Waduh, bekas apa ini? Ada bekas amoniaknya. Lantai 4 nih sama sekali nggak ada ya. Dulu ada ya, hilang semua. Dia pakai piezo ya, 616593 untuk speakernya. Oke, nanti saya akan berusaha semaksimal lagi agar gedung ini semoga bisa berkembang kembali ya. Saya doakan. Ini di lantai 5. Waktu itu di lantai 5 ini los ya, nggak ada sama sekali. Nah cuma itu ada sekat baru gitu ya. Kalau saya sih simpel ya, walaupun kerjaan saya misalkan dikerjakan orang, dan kalau emang berhasil nggak jadi masalah gitu ya. Cuma tolong ya, kita sama-sama jaga nama. Tidak perlu Anda menjelek-jelekan nama orang lain gitu, nggak perlu ya, karena saya nggak pernah menjelekkan atas nama orang lain gitu ya. Bahkan kalau orang nanya ke siapapun, misalkan yang ditanya bukan saya tapi nanyakan ke orang, itu bahkan feedback saya itu bagus, dan saya tidak pernah menjelek-jelekan orang gitu ya, karena saya sendiri menghargai dengan kerjaan Anda semua. Ini dulu di sini ada sarang, ini udah dipanen ya. Nah itu bekasnya, saya udah lihat ya, bekasnya udah ada gitu. Jadi kalau saya sih terbuka aja ya, tanpa ada ditutup-tutupi, karena ilmu itu semakin bermanfaat apabila kita berbagi, begitu ya. Cuma ada kategorinya ya, terbuka itu. Bukan semuanya kita buka-buka juga ya, sampai aib kita buka kan enggak juga gitu ya. Ini kan hanya pengalaman atau kerjaan gitu ya. Jadi seperti inilah hasilnya. Ini ada larnya di sini, dibesarkan. Rencananya nanti mau dirombak kembali ya, di LMB-nya pindah sini, begitu. Pengecekan. Ya sebenarnya kalau menurut saya ya, para lihatin, bentar.
Kalau menurut saya ya, eh, apabila gedung Anda masih perkembangan masih terhitung berapa puluh sarang ya, kalau mungkin kita mengharapkan sarang ya mungkin yang jelas kita pun pengen cepat memanennya. Nah, cuma yang kita pikirkan lagi untuk perkembangan selanjutnya gitu ya, kita pengen cepat panen sarang atau pengen cepat berpopulasi banyak di gedung kita. Ya semua orang tuh semua pengen, kedua-duanya pengen semua ya, populasi banyak, hasil sarang pun banyak juga gitu, cepat panen gitu. Nah cuma kalau pribadi saya, pengalaman saya, kalau saya lebih milih lebih baik sabar menunggu, paling enggak 2-3 tahun, itu pun kalau memang cepat perkembangan gedung Anda. Ya paling enggak selama 1 tahun kita akan melakukan riset juga, intinya perkembangan itu pertamanya berapa gitu ya. Dan itu pun kita tidak boleh berpendapat sendiri, berasumsi sendiri bahwa gedung kita kurang ini kurang itu. Nah cuma kita lihat dulu, kalau memang ada pertambahan berarti itu bagus, sudah nggak usah dirubah-rubah lagi, kita tunggu ya, karena seiring musim itu berubah begitu ya, nggak menentu gitu. Dan memang faktor-faktor lain itu banyak yang mendukung ya. Ya seperti halnya pada umumnya seperti suara, itu ya penting juga. Yang kedua cara instalasinya, bagaimana agar si burung tadi biar lebih mendengarkan suara tadi, biar mirip dengan suara aslinya gitu ya pada populasinya gitu. Itu memang sangat pengaruh sekali. Yang kedua yang umum ya kayak masalah suhu gitu ya. Kalau menurut saya, kalau mengenai perangkat lagi ampli itu banyak versi, tergantung Anda semua. Jadi pribadi saya itu menyesuaikan. Kalau misalkan kita gedung gede besar, otomatis kita juga membutuhkan tenaga yang sangat besar, dengan syarat daya di gedung kita juga besar juga ya, seperti listrik tadi begitu ya. Yang khusus untuk gedung-gedung besar itu memang sangat diperlukan ya, seperti itu. Cuma kalau mau gedung-gedung kecil, kita low budget, misalkan kita menggunakan aki, menggunakan panel aja, itu kita menyesuaikan gitu. Jadi misalkan kita menggunakan ampli standar gitu ya, yang murah meriah, bukan murah-murah banget sih ya. Ya sebagai contoh seperti ampli kecil ya, seperti mirip ya seperti Piro 88 kan gitu. Itu udah intinya udah apa ya, umum lah ya. Banyak masyarakat Indonesia, khususnya petani nelayan Indonesia banyak menggunakan Piro, produk-produk Piro itu ya. Ada juga gedung yang berkembang 88. Nah cuma tergantung pada pengaplikasikannya, cara mengaplikasikannya gitu ya. Dan juga kondisi gedungnya itu sendiri itu menentukan juga gitu ya. Dan untuk populasi di daerahnya itu pun menentukan gitu ya. Bukan hanya trik saja yang harus kita terapkan, tapi kita melihat juga seperti musim, kita melihat juga dan populasi di daerah kita tuh seberapa banyak sih kan gitu. Dan di gedung yang kita bangun tuh tepat enggak di area burung ini di arah burung gitu, maksudnya di perkumpulan burung walet tadi gitu. Kalau misalkan lintasan pun memang ada juga, cuma kemungkinan ya mungkin kecil lah ya, kalau tingkat presentasinya mungkin kecil dibandingkan di daerah pakan begitu, atau mungkin di daerah sentra gitu ya. Walaupun di daerah sentra, walaupun kita dapatkan sedikit, paling nggak kita dapat itu yang dapat lah, walaupun kita dapat burung anakan nggak masalah gitu. Cuma saran saya seperti suara panggil, tarik harus sama gitu ya. Kalau dulu mungkin berbeda, kalau sekarang kita menyesuaikan. Kalau memang berbeda, kita masih melakukan intinya riset yang mana yang bagus begitu. Dalam artian kita bukan percobaan, bukan, cuma kita mencari yang terbaik yang mana begitu. Intinya kita merotasi sekaligus suara tadi kalau kita menggunakan banyak versi suara. Nah cuma yang seperti itu kalau memang kita bisa mau mendeteksi yang sebenarnya, itu bisa ketahuan bahwa di gedung kita yang disukai oleh burung walet tadi, suara itu tadi yang digunakan itu ketahuan. Misalkan kayak di 4 lantai ini misalkan, atau 5 lantai ini dengan suara berbeda, burung kan mau datang mau masuk, dan di lantai berapa yang disukai burung gitu. Cuma yang seperti itu kita tidak bisa menilai dari suara aja, kita lihat mungkin dari segi tata ruang gimana gitu, untuk suhu kelembapannya bagaimana,
sirkulasi udaranya bagaimana, terus tingkat kebersihan siripnya itu gimana, itu harus kita benar-benar teliti gitu ya. Jangankan Anda ya, khususnya untuk pemula seperti saya pun kadang ada teledornya juga, begitu, mohon maaf gitu. Jadi kita sama-sama belajar, dan saya pun berusaha untuk berbagi lagi kepada Anda semua. Siapa tahu ada hal-hal sedikit yang bisa membantu para petani wanita Indonesia ya, biar semoga nggak galau lagi gitu ya. Jadi biar kita bisa mengembangkan bisnis budidaya sarang burung walet tadi, begitu ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, karena hari ini hanya pengecekan aja, mungkin edukasi sedikit dari saya. Kalau mungkin ada punya saran, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Gung BS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.